Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bevimiati Nuraini Antona dengan NIM 184241027 dari kelas C1 akan mereview jurnal mengenai pembuatan test kit dan analisis suatu logam berat. Jurnal penelitian ini berjudul Uji Kandungan Pencemaran Timbal pada Hasil Laut di Kabupaten Banyuwangi atau Test of Lead Pollution Content in Sea Products in Banyuwangi Regency. Berikut daftar isi dari jurnal yang telah saya review. Pertama, terdapat latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat metode penelitian, kelima hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang dalam jurnal penelitian ini adalah laut dan pesisir seringkali rentan tercemar logam berat akibat aktivitas manusia dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang industri, pariwisata, pelabuhan, kendaraan bermotor, dan apalagi limbah rumah tangga. Kabupaten Banyuwangi ini memiliki aktivitas kelautan yang sangat tinggi sehingga berpotensi untuk terpapar pencemaran PB atau timbal. Logam berat seperti timbal atau PB sangat berbahaya bagi kesehatan dikarenakan sifatnya yang toksik dan akumulatif. Dampak kesehatan yang disebabkan oleh timbal ini diantaranya berupa gangguan pembentukan eritrosit, gangguan ginjal, dan penyakit serius seperti masalah pada kardiovaskular, bahkan penurunan IQ pada anak. Produk laut yang dikonsumsi masyarakat setempat dapat membawa resiko jika terkontaminasi dengan PB. Sehingga hal ini perlu dilakukan pengujian terhadap makanan hasil laut yang dijual di pasar tradisional Banyuwangi. Rumusan masalah dalam jurnal ini, pertama, apakah makanan hasil laut dan makanan kaleng yang dijual di pasar tradisional Kabupaten Banyuwangi terdapat kandungan logam berat timbal atau PB? Kedua, jika pun memang ada, apakah kadarnya telah melebihi batas aman yang telah ditetapkan oleh BPOM? Adapun tujuan penelitian ini yang berkesinambungan dengan rumusan masalah, pertama, mengetahui apakah kadar PB pada sampel makanan tersebut telah melebihi batas maksimum cemaran logam berat menurut BPOM dan SNI 7387 pada tahun 2009. Kedua, mengukur kandungan timbal atau PB pada beberapa jenis makanan laut dan makanan kaleng secara kuantitatif. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Pertama, jenis penelitiannya berupa observasional deskriptif dengan uji laboratorium. Kedua, lokasinya berada di Laboratorium Kesehatan Lingkungan PSDKU Universitas Airlangga Banyuwangi dengan waktunya pada 18 Februari 2020. Ketiga, sampelnya terdapat 15, yaitu terasi udang, kerang, ikan cumi tempura udang putih, ikan sarden, tuna, dan lain-lain. Kemudian pengambilannya dilakukan secara acak dari 15 pedagang di pasar tradisional atau pasar, lebih tepatnya Pasar Banyuwangi, Blambangan, Kalilo, dan Rogo Jambi. Alat yang digunakan pada penelitian ini terdapat rapid test kit PB, mortar dan pestle, pH indikator strips, pipet, dan aquades.
Kemudian analisisnya dilakukan secara deskriptif dengan cara membandingkannya dengan batas maksimum cemaran logam sesuai standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan nomor 00,00,1.52.4011 tahun 2009 dan SNI 7387 tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan. Berikut prosedur pengujiannya. Pertama, alat bahan disiapkan dalam kondisi steril, kemudian sampel tersebut dipotong secara kecil-kecil sebelum diambil, kira-kira 10 gram, untuk dihaluskan di dalam mortar dengan presto dan ditambahkan aquades secukupnya. Setelah itu, ekstrak sampel diambil secukupnya menggunakan pipet sebanyak 5 mili dari mortal dan diletakkan di dalam gelas beaker. Setelah itu, dicek pH-nya menggunakan pH indikator strips dalam gelas beaker. Apabila hasilnya melebihi 5, maka tambahkan lagi 3 tetes cairan PB sehingga hasilnya kurang dari atau sama dengan 5. Apabila sudah ditambahkan tetes cairan PB, larutan tersebut digoyangkan. PB diuji dengan cara mencelupkan kertas uji PB ke dalam cairan dalam gelas beaker. Setelah itu, celupkan zona reaksi pada test strips ke dalam sampel selama 1 detik. Keringkan larutan pada strips selama 2 menit sebelum dibandingkan warnanya dengan skala warna pada tabung. Terakhir, warna ditentukan manakah yang paling mendekati skala warna. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari jurnal penelitian ini. Dari ke-15 sampel, 14 sampel tidak mengandung PB dengan hasil 0 mg per liter PB2+. Namun, satu sampel positif yang mengandung PB, yaitu terasi udang dengan kadar 20 mg per liter PB2+, di mana jauh melebihi batas maksimumnya yang sebanyak 1 mg per kilogram. 14 sampel lainnya aman, kemungkinan dikarenakan lokasi penjualannya kurang terpapar polutan, misalnya jauh dari jalan raya maupun arah angin. Kemudian, tingginya PB pada terasi diduga berasal dari bahan baku udang yang hidup di perairan tercemar limbah pelabuhan dan industri, ataupun akumulasi logam berat di dasar laut tempat udang mencari makan, serta kontaminasi dari lingkungan produksi terasi yang di dekat pantai maupun lalu lintasnya yang padat. Potensi bahaya konsumsi makanan tercemar PB diantaranya kelainan saraf, anemia mual, kerusakan ginjal, dan hingga gangguan perkembangan anak.